Majikan beli sampah bekas di komplek orang kaya. Pas dibuka ternyata ada gelangnya. Terus ada kotak HP, tapi pas dibuka kosong nggak ada isinya. Tiba-tiba ada suara kucing mengeong. Majikan cari-cari sumber suara. Ternyata ada dogi di dalam plastik sampah. Di kalung dogi itu ada kantung berisi nomor HP. Majikan coba hubungin nomornya. Kemudian datang seorang cewek bawa mobil mewah. Ternyata dia adalah pemilik dogi. Katanya nggak sengaja kebuang dalam plastik. Cewek itu mau kasih mobil sebagai imbalan. Majikan nolak tapi dipaksa. Akhirnya Emon punya mobil, guys. Majikan ajak Emon pergi ke rumah temennya yang Sultan. Di rumahnya ada berbagai macam benda unik dan mahal. Juga mainan yang banyak banget. Tapi kemudian Emon bertingkah aneh. Kayaknya ada sesuatu di dalam boneka itu. Pas dibuka bonekanya, ternyata ada kamera tersembunyi dong. Ih, serem banget. Setelah dicek di CCTV, ternyata ada laki-laki aneh yang pasang kamera tersembunyi di rumah teman majikan. Untungnya ketahuan. Semua ini berkat Emon. Sebagai tanda terima kasih, Emon dikasih duit yang banyak banget sama teman majikan. Dan pas majikan sama Emon udah mau pulang, dipanggil lagi dong. Ternyata mau dikasih uang lagi. Emon emang pembawa rejeki. Like kalau kamu suka Emon. Majikan bela-belain ke pusat tambang meski harus bayar demi cari batu permata. Majikan dan Emon langsung meluncur. Malah nemu telur mainan dong. Gak jauh dari situ, Emon nemu jeruk mainan dan bakpao. Ternyata bakpaunya squishy. Kok nemunya ini doang sih? Semangat dong Emon. Emon pun lanjut cari. Pas udah ketemu malah diambil orang dong. Gak lama, Emon nemu batu permata lagi. Orang tadi balik lagi mau ambil, tapi kali ini gak majikan bolehin. Setelah itu, Emon nemu batu-batu yang lain. Pas sudah mau bayar, kok dompetnya hilang? Majikan nonton video viral, katanya ada orang yang ngaku-ngaku jadi Emon, padahal yang ditemuin batu giok palsu. Emon yang asli nggak tinggal diem, dia nyamar dulu sebelum datengin si Emon palsu itu. Majikan pura-pura nggak tahu apa-apa dan malah bayar si Emon palsu buat nyari batu giok. Penipu itu pura-pura dapat batu giok, padahal batu itu sebelumnya udah disembunyikan di lengan baju. Majikan langsung bilang, tuh, Emon yang asli ada di sini. Emon asli pun nantang si peniru buat adu cari batu giok. Hasilnya, Emon beneran bisa nemuin beberapa batu giok dengan mudah. Sedangkan yang palsu malah ogah nyari. Akhirnya Emon asli menang besar. Majikan pun ngomel nyuruh si penipu berhenti bohong dan jangan pura-pura jadi Emon lagi. Kamu lebih suka Emon yang asli atau palsu? Komen ya. Temannya majikan numpang tidur di rumah karena rumahnya kebanjiran. Tapi dia nggak suka deket-deket Emon. Dia selalu kasar kalau dideketin Emon. Emon pun jadi sedih. Pas majikan baru pulang habis beli mainan Emon, Emon nggak ada di rumah. Kata temannya Emon udah dibuang. Majikan pun langsung bergegas cari Emon. Untung aja ketemu. Majikan suruh Emon buat bales temennya. Dan sama Emon air minumnya dipipisin dong. Habis itu Emon jatuhin make upnya. Dan majikan pun usir temennya. Menurut kamu siapa yang jahat? Majikan ajakin Emon main ke rumah temennya. Tapi di sana Emon gak mau anteng. Dia terus ngeliatin tulisan di dinding. Pas teman majikan ambil, ternyata ada uang emas di baliknya. Majikan suruh Emon cium bau emas dan cari lagi di sekitar rumah. Dan Emon mencium bau aneh dari boneka stroberi. Pas bonekanya dibuka, di dalamnya ada stroberi yang lebih kecil. Dan ternyata di dalam stroberi kecil ada stroberi yang lebih kecil lagi. Pas stroberi itu dibuka, ada emas di dalamnya dong. Suaminya langsung dimarahin karena diam-diam ngumpetin emas. Suaminya pun auto minta maaf. Tapi ternyata ada emas lagi di balik topinya. Majikan bawa Emon ke pesta kucing. Ada banyak kucing yang datang. Emon pasti seneng deh punya teman baru. Tapi pas majikan tinggal ke kamar mandi, kok Emon ada di pojokan gak main sama kucing lain? Wajah Emon terlihat sedih. Majikan pun cek CCTV. Ternyata tadi Emon didorong dan ditendang. Pas majikan samperin ternyata mereka lagi ngomongin Emon. Katanya Emon jorok dan gak manis kayak kucing lainnya. Dengar itu, majikan langsung marah sama mereka. Tapi bukannya minta maaf, mereka malah bilang omongan mereka bener. Emon pun makin sedih dengernya. Pas sampai rumah, Emon langsung ngurung. Jangan sedih Emon, kamu adalah kucing terbaik di dunia. Teman-teman like dan komen buat semangatin Emon ya. Majikan sama Emon lagi main capit boneka. Tiba-tiba adik majikan didorong. Orang itu nyerobot gitu aja, padahal kan majikan duluan yang di situ. Cowok itu pun main dan dapat satu boneka. Sebelum main, majikan minta ditularin energi keberuntungan sama Emon. Dan begitu main, majikan langsung dapat 2 boneka yang besar. Cowok itu nggak mau kalah, dia coba lagi, tapi gagal. Emon pun langsung unjuk kemampuan, dan sekalinya main langsung dapat 4 dong. Wah, hebat banget Emon. Endingnya cowok itu minta ajarin dong.
Adiknya majikan kembali berulah. Kali ini dia jatuhin HP di celah bebatuan. Terus dia minjem HP kakaknya. Tapi dijatuhin juga. Majikan cuma bisa berharap sama Emon. Emon pun langsung cari alat pendukung. Dia nemu gelang-gelangan. Gelang itu pun disatuin dan dipakai buat coba ambil HP. Jatuh lagi. Sepertinya butuh lem perekat. Emon pun langsung cari dan menemukan getah lengket di pohon. Getah itu diolesin di gelang tadi. Malah putus dong. Tiba-tiba Emon mengeong. Ternyata dia nemu tali magnet. Setelah dicoba pakai magnet itu, HP pun berhasil diambil. Retak dikit nggak ngaruh. Majikan mau kemah sama Emon. Tapi tiba-tiba Emon hilang. Pas dicari-cari, nggak taunya Emon lagi cari batu giok. Wah, lumayan besar dapetnya. Gak jauh dari situ Emon nemu lagi batu giok lainnya. Karena udah terlanjur nyari, sekalian aja cari yang banyak. Emon pun segera menelusuri area di sekitar dan ketemu beberapa jenis bebatuan berharga. Terakhir Emon nemu batu kristal yang bagus banget. Karena udah dapat banyak batu, majikan pun pergi ke toko batu giok. Di sana ada berbagai jenis bebatuan dan perhiasan. Majikan pun jual batu-batu itu dan hasilnya lumayan banget. Majikan dan Emon jadi punya banyak uang deh. Like kalau kamu suka Emon. Pas lagi jalan-jalan Emon makan makanan sembarangan dan pingsan. Pas majikan ikutin sumber makanannya, ternyata ada laki-laki aneh yang nyebar makanan dan menculik kucing. Majikan berusaha cegah, tapi dia bilang itu kucingnya. Majikan ikutin diam-diam dari belakang, dan ternyata dia ambil kucing lain juga. Ternyata kucing-kucing yang ditangkap itu mau dijual. Majikan rekam video sebagai bukti, tapi HP majikan dijatuhin. Kalau ada orang asing kasih makanan, kamu mau ambil gak? Majikan dan Emon undang salah satu fans Emon. Terus fans itu dikasih bunga. Dia kelihatan seneng banget. Terus majikan suruh pilih salah satu hadiah itu. Tapi dia malah bilang mau semuanya. Dan pas majikan tunjukin kotak hadiah batu giok, malah dia buang-buangin. Dia bilang bakal ambil emasnya aja. Terus dia malah mau ambil semua boneka majikan. Majikan bilang jangan, itu boneka favoritnya. Tapi dia tetap aja ambil semuanya. Emon jadi sedih kok fansnya nggak menghargai. Terus pas majikan siapin buah, nggak sengaja denger dia ngomong di telepon. Katanya Emon jelek dan dia cuma pura-pura jadi fansnya aja. Majikan pun marah karena dia jelek-jelekin Emon dan pura-pura jadi fans. Dia pun diusir. Setelah cari harta karun, majikan dan Emon tersesat di hutan. Demi bertahan hidup, majikan dan Emon cari jamur-jamuran buat makan. Mereka pun berhasil dapetin beberapa jenis jamur. Tiba-tiba mereka memasuki area hutan terlarang dan nemu jamur warna-warni. Setelah dirasa cukup, majikan siap-siap mau masak. Tapi ada jamur yang aneh, dalamnya berwarna biru, biasanya kan putih. Setelah dimasak, majikan langsung menyantap jamur-jamur itu. Tapi nggak lama kemudian, dia tiba-tiba pusing dan pingsan. Baru-baru ini perdagangan kucing marak terjadi. Ada banyak kucing yang hilang. Tapi pas majikan lagi fokus baca, si Emon malah hilang. Ternyata dia di sini. Emon jangan makan makanan sembarangan. Terus pas lanjut jalan, majikan nemuin bib yang mirip kayak di poster kucing hilang. Dan gak jauh dari situ, majikan lihat orang mencurigakan. Majikan rekam dan ikutin diam-diam. Ternyata disinilah tempat orang itu nyembunyiin kucing. Majikan pun nyamperin orang itu dan bilang bakal lapor polisi. Tapi orang itu bilang dia cuma nolongin kucing terlantar aja. Majikan pun minta maaf dan pergi. Tapi tiba-tiba terdengar dia ngomong di telepon tentang jual kucing. Menurut kamu kucing-kucing itu mau diapain? Majikan beli tenda buat mainan sama kapibara. Semenjak ada kapibara, anak majikan kurang diperhatiin. Dia pun bete. Terus si Bontot sama kapibara dikasih rumah kardus aja, tendanya dia yang pakai. Kemudian anak majikan bilang kalau kapibara udah jadi tulang. Ayahnya pun sedih. Tapi ternyata cuma prank. Kali ini gantian si Bontot yang di-prank. Bontot dan anak majikan lagi asik main salju di kamar mandi. Saking asiknya, Bontot malah jadi kotor. Soalnya panas banget hari ini. Si Eci bahkan sampai ngadem di dalam kulkas. Kalian bikin berantakan aja, kata majikan. Akhirnya majikan bikinin terowongan yang terhubung AC biar dingin. Anak majikan dan Bontot langsung masuk ngadem di situ. Tapi karena masih gerah, anak majikan ngajak Bontot buat berenang aja. Dan ternyata majikan juga lagi ngadem sama si kapibara nyebur di kamar mandi. Majikan sampai tenggelamin kepalanya biar seger. Majikan
Majikan positif hamil. Lalu majikan nanya Oreo, kira-kira anaknya cewek apa cowok? Oreo pilih biru, yang artinya cowok. Terus majikan balik posisi sepatunya dan Oreo suruh milih lagi. Lagi-lagi Oreo pilih warna biru. Buat mastiin, majikan putar-putar sepatu bayinya, tapi Oreo tetap pilih warna biru. Dan bener aja dong, pas majikan udah lahiran, ternyata anaknya memang bayi laki-laki. Oreo jadi ada temennya deh. Dia seneng bingit, sampai nemenin di samping dede bayi terus. Oreo lagi sedih karena nggak punya ibu. Majikan punya ide, nyamar pakai kaos kaki yang mirip Oreo. Majikan nunjukin foto USJ dan bilang, dulu Oreo ada di dalam perut majikan. Oreo kaget, tapi sepertinya dia percaya kalau majikan adalah ibunya. Terus majikan nunjukin foto USG lain dan bilang kalau sekarang lagi ngandung adiknya Oreo. Dan Oreo percaya dong, dia selalu ada di dekat majikan buat jagain. Bahkan Oreo scan makanan yang mau majikan makan, mastiin makanannya aman. Oreo udah nggak sabar ketemu dede bayi. Dia sampai dengerin detak jantungnya. Dan kalau sore, temenin majikan jalan-jalan. Majikan udah lahiran. Oreo selalu ada di sekitar dede bayi. Dia selalu nemenin dan jagain dede bayi. Lagi mainan dan lagi belajar pun Oreo temenin. Bahkan pas dede bayi lagi belajar merangkak, Oreo ajarin caranya. Sampai akhirnya si dede bisa dong. Oreo selalu mendampingi. Bahkan dia cek pampers si dede udah penuh atau belum. Dan walaupun dia lagi makan, langsung lari kalau dengar si dede bayi nangis. Dia pun nemenin sampai si dede tidur lagi. So sweet banget ya si Oreo. Dede bayi lagi sakit, Oreo harus nunggu di luar. Majikan pasangin kamera di leher Oreo buat mantau. Semalaman Oreo nunggu di luar kamar. Dan bawain mainan ke depan kamar, karena pengen main sama dede bayi lagi. Oreo sedih dede bayi sakit, dia terus nunggu di depan kamar sambil khawatir. Biasanya tiap hari selalu bersama. Oreo selalu nemenin dede bayi. Main bareng, tidur bareng, bahkan mandi pun Oreo temenin. Like dan komen doain dede bayi cepetan sembuh ya. Siapa lagi yang bikin ulah? Majikan baru aja beliin para kucing matras air buat mereka main sekaligus tidur. Awalnya mereka girang banget loncat-loncat di atasnya. Tapi pas majikan lewat malah kepleset. Rupanya kasur air itu bocor gara-gara dicakar sampai airnya tumpah ke lantai. Dan setelah dicek, dalangnya si Oreo sama Molly. Majikan akhirnya bersihin genangan air. Selesai bersih-bersih, majikan capek dan santuy nonton film. Sampai lupa kucing belum dikeringin habis kena air. Ya udah deh, keringin pakai kipas dari TV aja. Karena waktu itu pernah di-prank sama cewek jadi-jadian. Majikan mau tahu apa Oreo bakal kena prank lagi. Kali ini majikan ajak temennya buat nyamar jadi cewek. Awalnya Oreo waspada, tapi setelah dicium dia luluh juga. Oreo masih nggak sadar kalau dua cewek cantik ini sebenarnya pejantan tangguh. Teman majikan sempet batuk, tapi Oreo nggak sadar itu suara batuk cowok. Begitu teman majikan keluarin suara aslinya, Oreo pun langsung tersadar. Oreo masuk jebakan Batman. Oreo lagi nimbang berat badan. Majikan diam-diam ngintip dari balik tembok. Oreo langsung tutupin angkanya. Kamu udah kegendutan, kata majikan. Majikan pun atur ulang jadwal makan Oreo. Oreo yang nggak tahu dari tadi nungguin makanan keluar. Dia nungguin sampai bete. Terus majikan kasih tahu Oreo, kamu harus diet Oreo. Berat kamu udah 15 kilo tuh. Nih makannya pakai ini aja. Terbuat dari sayuran, jadi nggak bikin gendut. Terus pas malam, akhirnya makanan Oreo keluar. Oreo yang tadinya udah ngantuk langsung lari secepat kuda. Oreo senengnya deket-deket cewek cantik. Giliran sama majikan, malah suka gigit tangan. Akhirnya majikan nekat dandan jadi cewek. Lihat deh, majikan jadi cantik banget siap ngeprank Oreo. Bahkan suaranya diubah biar mirip suara perempuan. Oreo beneran terkecoh, dia kira itu beneran cewek. Sampai dia cium majikan. Terus majikan balas cium juga. Pipi Oreo jadi merah merona. Oreo makin lengket sampai nempel terus. Majikan pun nyiumin bulu Oreo. Tapi tiba-tiba istri majikan nyeletuk. Oreo, itu di depanmu laki-laki. Oreo langsung kaget dong dan tampak mikir-mikir. Begitu majikan copot wignya, Oreo kaget banget sampai kabur terus muntah. Kacamata majikan sering